Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan hari ini Bu Evi akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Kita langsung saja ya. Nah, belajar efektif itu apa sih? Nah, belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman sehingga dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tips-tips belajar yang efektif. Yang pertama adalah belajar kelompok. Dalam kegiatan belajar kelompok, itu membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas sehingga kita dapat membacanya dimanapun kita berada. Eits, jangan jadikan contekan ya, ingat itu. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main. Jangan menunda-nunda waktu belajar ya. Yang kelima, menjadi aktif bertanya. Nah, anak-anak, jika ada materi yang belum jelas, maka bisa ditanyakan ke guru, teman, atau orang tua. Biasanya, kalau kita sering bertanya, kita akan ingat jawabannya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika ada waktu luang, baca kembali catatan yang telah kalian buat, hafalkan sampai mengerti. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, ini yang sering terjadi. Anak-anak pasti panik kalau belum siap besok mau ujian. Kemudian anak-anak belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Itu tidak baik loh. Yang kedelapan, lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak banyak gangguan. Yang kesembilan, hindari sikap tidak jujur. Dengan belajar jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Yang ke-10, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Yang ke-11, mohon bimbingannya. Nah, ini yang paling penting. Selain kita belajar, kita juga harus banyak berdoa. Nah, itu tadi materi belajar efektif. Jangan lupa diterapkan ya. Cukup sekian dari Bu Evi, ada salah dan kurangnya Bu Evi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.